Duduk siap, gerak. Woi, man. Ulangi. Ulangi. Kurang mantap ngomong ya, Ustaz. Oh, kurang mantap ngomong. Iya, kalau kita mantap dia mantap, kalau kita lemah dia lemah. Duduk siap, ayo. Nih, tes ya. Tes, ayo tes. Duduk siap. Gerak. Oh, kan mantap. Istirahat di tempat. Gerak. Gitu. Coba Ustaz ngomongnya pelan. Terlalu lembut ya. Ada kalanya lembut, ada kalanya tegas, Ustaz. Oh gitu, ya. Iya. Ayo, mulai. Apa? Udahlah, bukan tempatnya. Hadirin, jadi mudah-mudahan bisa bersinergi ya. Ustaz Aam jangan ragu-ragu, ini pesantren milik Allah. Saya cuma nebeng sebentar. Ustaz Yusman juga jangan ragu-ragu. Insya Allah mudah-mudahan zikir, pikir, ikhtiar. Yang saya tuh sebetulnya bingung kalau disebut persentase ya. Karena harus pol aja lah. Karena 100% tuh kurang. Masing-masing maksimal gitu ya. Maksimal. Dan harus terwarnai zikir. Pikir terwarnai zikir, ikhtiar terwarnai zikir. Karena tanpa niat yang lurus mau kemana. Baik, alhamdulillah itu sudah berdiri. Iya, baik. Baik, luar biasa, ternyata sangat amat luas mengenai pengertian dari zikir, fikir, dan ikhtiar ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita masih terpagari ya, zikir seperti itu aja, fikir seperti itu aja ya. Dan ikhtiarnya juga seperti itu, ternyata sangat amat luas. Dan kita tadi sudah mendapatkan bagaimana pondasi dasar yang harus kita perbaiki. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada yang ingin bertanya ya, bersama kita. Boleh ngacung yang ingin bertanya? Maaf, oh ya silakan. Ya boleh berdiri, sebutkan namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak suara penyiar ya? Penyiar MK ya? Iya. Oh, suara khas itu. Sudah ada di ujung telepon kita ini. Ya, betul ya? Betul, Ustaz. Kita sudah tersambung dengan Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Khas ini suaranya. Ya, nama saya Hasan Albana yang ditanyakan Ustaz. Tadi disampaikan oleh A, kita harus banyak zikir, bukan banyak mikir. Tetapi dalam fenomena masyarakat lebih sering banyak berpikirnya. Sehingga timbullah dalam bahasa anak muda itu galau gitu ya. Nah, dalam bahasa galau itu kan salah satunya adalah ketika kita terlalu banyak memikirkan sesuatu. Misal tanpa ada solusinya. Nah, yang ditanyakan bagaimana untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita supaya zikir itu benar-benar menjadi pondasi kita sehingga kita bisa merasakan yang namanya ketika ada masalah dalam kehidupan kita akan mudah untuk menyelesaikan dan memasrahkan kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dibuka dulu layanan telepon gitu. Coba-coba pengen denger dikit. Pengen denger dikit. Yang segmen mananya Ustaz? Apa kayak yang mana coba pengen denger. Baik, dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung. Insya Allah kita akan menyimak kembali manajemen Kolbu pagi di hari ini. Pagi hari ini bersama guru kita Ustadz Yusuf Mansur gitu. Luar biasa. Ini orangnya ya. Iya. Oke, udah nikah belum? Belum. Berdiri lagi. Ya. Ini dia belum menikah ya. Silakan nanti SMS, kemana SMS-nya? Silakan. Nah, jangan ngerjain orang kayak gitu. Baik. Ini yang ditanya siapa? A tadi atau ada yang mau jawab? Gini. A ingat waktu belajar di pesantren Miftahul Huda. Wa Khair Afandi. Semoga Allah merahmati menyayangi beliau ya. Saya mencintai beliau. Beliau nasihatnya sederhana. Mun aya naon teh bungkus. Jadi suruh dibungkus. Bungkus, serahkan ke Allah. Gitu. Jadi kalau kelamaan mikir dan tidak dibungkus pasti galau. Kita ingat tentang rezeki, mikir tentang rezeki, bungkus ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Selesaikan ya Allah, perbaiki urusan saya semuanya. Dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata. Itu pasti didengar oleh Allah. Mau keras, mau pelan, mau dalam hati. Dan Allah akan memudahkan pikiran. Jadi nanti kita akan banyak mikir. Tapi bedanya
pikiran yang dituntun oleh yang maha menguasai segala-galanya. Gitu, ingat calon mempelai, banyak pesaing misalkan ya. Waduh, misalkan ini gimana ada seorang ikhwan dikejar-kejar oleh 5 akhwat misalkan. Oh, nggak enak akhwat, ya udahlah ganti ya. Ada 5 akhwat ngejar-ngejar 1 ikhwan misalnya. Nggak usah panik dengan persaingan karena ketentuan Allah mah nggak akan ketukar-tukar ya. Ingat kepada persaingan, ada Allah. Ya Allah, Engkau tahu 5 di antara kami menyukai seseorang, pada ketentuanmu hanya kepada salah satu. Rob, kalau memang bukan jodoh saya, atau udah saya nggak usah ikut-ikutan jatuh cinta. Tapi kalau ini jodoh saya atau teman-teman saya kasih yang lain ya Allah. Itu nyambung tuh, zikir tuh ke Allah. Nah, siapapun yang tidak CSB, tahu CSB? Cepat kembalikan ke Allah. S-nya sering mengingat Allah. B-nya bulat yakin kepada janji jaminan Allah. Mudah-mudahan akan lebih tepat ditenangkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kurang lebih gitu deh, bungkus dengan CSB. Cepat, sering, bulat. Sekarang Ustadz Isman jawab. Saya sesuai dengan tulisan di sana, Ustadz. Ada Ustadz Aam. Betul Ustadz. Jadi benar ya, saya baca itu suruh ke situ. Dari situ disuruh ke sini. Ustadz, Pak, jawab. Kalau di perintah guru saya selalu taat. Ya, rekan-rekan sekalian, tadi AA sudah memberikan sebuah pencerahan yang begitu indah. Saya ingin mencoba melihat dari sisi lain. Ada seorang pakar bidang DNA namanya Dr. Kazuo Murakami. Dia nulis buku tentang The Divine of DNA. Apa katanya? Kita itu dilahirkan sudah ada gennya. Jadi dalam diri kita itu ada file biologis yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Jadi kalau saya mengatakan saya anaknya Pak Agus, ya, bukan anaknya Pak Nurdin misalnya, ya. Tapi kan begitu tes DNA, tubuh saya akan mengatakan saya ini anaknya siapa. Nah, DNA ini katanya selalu berpasangan. Kalau rekan-rekan malas itu ada pasangannya rajin. Kalau orangnya itu gampang putus asa, kalau kita suka putus asa, sebenarnya kita punya DNA untuk selalu survive gitu loh. Nah, kata Kazuo Murakami, nanti tergantung mana yang diasah. Contoh sederhana kalau kita lihat anak-anak kita. Kalau anak kita setiap habis melakukan sesuatu, suka mengatakan, kita bilang gini, sayang, bilang apa? Jadi misalnya, mbak, sepatu aku mana ya, mana? Kata pembantu itu, ini. Nah, terus kita bilang, sayang, bilang apa sama mbak? Makasih. Begitu diantar oleh sopir, bilang apa? Makasih. Selalu dia katakan, terima kasih, terima kasih. Nah nanti si DNA untuk tidak berterima kasihnya tuh dorman, dia tidur. Sementara DNA untuk berterima kasihnya muncul. Makanya sampai gede dia akan bilang kalau udah ditolong selalu mengatakan terima kasih. Sudah menikah, istrinya cuma membuat kopi, dia akan mengatakan, mah, makasih. Istrinya nyiapin handuk, terima kasih. Maaf, ada suami yang udah nikah 20 tahun, sekalipun belum pernah mengatakan terima kasih. Yang ada kalau salah aja memaki, tapi berterima kasih nggak pernah. Ya, jangan senyum-senyum Pak, istighfar sebenarnya. Jadi, Bapak, ini Ustaz gini ada yang gini, gitu, astagfirullah gitu. Bahwa selama 20 tahun kita belum pernah mengatakan, mah, terima kasih. Itu contoh ya. Nah kalau kita seperti A tadi katakan, ada sesuatu pokoknya serahkan sama Allah, dilatih itu. Jadi itu kudu dilatih, harus diasah. Maaf contoh sederhana lagi. Kalau rekan-rekan kita semua belum pernah biasa tahajud, bangun jam 3 itu berat sekali. Berat. Dan mungkin lagi sholat juga terkantuk-kantuk. Coba ulang-ulangi terus. Latih bangun jam 3 terus. Apa yang terjadi? Anda tidak perlu pasang alarm lagi. Dalam tubuh kita sudah ada alarm yang membangunkan. Jam 3 kita bangun. Itulah tubuh itu katanya juga tergantung
pembiasaan. Jadi kalau gen pemaaf kita latih, gen tawakal kita latih, gen berterima kasih kita latih. Jadi ternyata manusia itu harus dilatih. Untuk baik perlu dilatih, untuk buruk juga perlu dilatih. Masya Allah. Tuh dengar santri, kenapa selalu TSP? Apa TSP singkatannya? Tahan dari buang sampah sembarangan. S, simpan sampah pada tempatnya. P, pungut sampah adalah ibadah. Sedekah. Gitu Pak. TSP. Ngerti kan? Kalau ada yang sudah terbiasa seperti ini, lihat sampah, tahan. Dia tidak akan buang. Lihat tempat sampah, simpan. Bukan dibuang. Kalau dibuang nggak masuk, tambah masalah. Simpan. Lihat sampah, ini ladang amal. Saya belum sedekah hari ini. Pungut sampah. Kalau terbiasa kan gennya aktif. Kalau diasah terus nanti gen seperti... Kalau dia nyimpen sampah sembarang aja, dia merasa berdosa. Benar. Itu karena diasah gitu. Itu Jepang begitu Pak. Kemarin waktu saya ke Jepang, bukan hanya nyari sampah. Nyari tempat sampah aja nggak ada. Saya tanya ini sampah dikemanakan? Apa, ya nggak boleh nyebut dikunyah ya, nggak sopan. Lalu dia mengatakan, karena aib bagi kami. Sikap yang memalukan membuang sampah tuh. Itu udah ada di gennya rupanya ya. Ustaz, jangan nyuruh siapa-siapa lagi, jawab ya. Ya, makasih ya. Makasih Pak Am. Ini gen udah dari dulu kelihatannya. Ngomong apa ya? Ya udah istighfar aja Ustaz. Istighfar. Ya istighfar benar. Iya gitu. Ustaz kira-kira gen apa yang aktif nih hadirin? Kayaknya Ustaz senang baca Quran atau apa gimana tuh? Ini pasti ada kaitan ya. Kalau dari kecil gen senang baca Qurannya udah aktif, kelihatannya sampai tua tuh menikmati betul Quran, benar? Ya saya kebetulan terlahir sebagai orang Betawi yang diajarkan kalau ada guru itu jangan banyak ngomong. Ya, itu kadang-kadang suka mendominasi juga Ustadz. Sometimes mendominasi. Hari ini lagi mendominasi itu. Perasaan tidak setara, perasaan hormat ke guru, perasaan ada yang tuaan, silakan yang tuaan itu hari ini memang lagi mendominasi. Jadi saya kembalikan ke Kalau ayah saya dulu jadi cerita orang tua nih. Ayah saya dulu seorang guru asalnya. Waktu ayah saya dari desa makanya disebut gimnastiar itu karena bapak saya guru olahraga gimnastik ya. Dilatih lalu sesudah ayah jadi tentara itu memang dilatih dari kecil seperti ini, nempel terus, disiplin, harus rapi, tertib, setia kawan. Dulu ini mah bukan nyeritain kejelekannya, ayah saya niatnya baik. Kalau satu dulu anaknya berantem, pasti tiga-tiganya dihukum. Saya ingat waktu yang adik saya paling kecil berantem, pulang nangis. Lalu Deda maju lagi. Pulang, kalah, dia nangis juga. Akhirnya saya maju, ya tiga-tiganya nangis. Dan lawannya gede. Tapi akibatnya kita jadi setia kawan terus. Memang terima kasih paham ini ilmunya. Kita berarti dari awal, dari kecil harus mengaktifkan DNA. Apa Ustaz? kirain menang tiga-tiganya kalah. Enggak, kalau kalah mah kalah aja. Kenapa harus ngomong menang Ustaz? Iya. Dahsyat nih. Tapi sekarang yang dulu berantem pada minta maaf Ustaz ya. Allah. Ya, sekarang nggak diberantemin juga ada pada datang. Minta maaf ya atas kesalahan dulu ya, nggak apa-apa gitulah. Takut kualat mungkin ya. Dan yang nggak enak ngomongnya gini, dah nggak nyangka bakal jadi kiai katanya. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Ya. Nah, silakan coba. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, wah cakep ini, ngacung. Untuk Ahwat dulu mungkin ya. Gak apa-apa nih, udah ngacung tanggung. Udah tanggung ya, udah boleh deh. Ayo silakan ya. Udah mandi dari semalam deh. Iya silakan. Namanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jujun Jailani. Langsung to the point.
bagaimana cara melekatkan zikir, fikir, ikhtiar dan bagaimana contoh seimbangnya zikir, fikir, ikhtiar itu Kak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada permintaan katanya Ustadz Yusuf Mansur yang menjawab katanya ya. Iya. Iya. Itu. Maksud A tuh karena ini santri di sini. Ya, jadi maksudnya sih Ustadz hatinya. Saya nanti aja yang akhwat. Ya, nanti aja. Gimana nih? Baik, ginilah deh ya. Contoh pedagang. Pedagang yang menyeimbangkan zikir, pikir, ikhtiar. Dia nggak akan lepas tahajud. Karena dia tahu tahajud itu disukai Allah. Kemudian dia dagang. Sudah sholat subuh, mungkin sampai isyraq. Sesudah itu dia berangkat lebih awal. Tapi sebelum berangkat dia sedekah dulu. Karena dia tahu sedekah ini disukai Allah. Membuka. Urusan dagang bukan urusan dengan pembeli. Urusan dagang adalah urusan dengan Allah yang menggerakkan siapapun yang membeli. Dia datang ke sana, dia bersihkan. Timbangannya diukur presisi. Ini ikhtiar ya. Kenapa? Oh bukan supaya apa-apa. Ini Allah lihat. Semili pun hitungannya dengan Allah. Orang yang beli tidak tahu. Tapi Allah selalu tahu. Dia pisahkan. Ini dukuh yang sudah kemarin, dukuh yang segar, dukuh yang mentah. Dan semuanya dijelaskan. Lalu sesudah itu dia penampilannya bagus, rapi. Sambil nunggu pembeli, dia zikir. Lihat ada pedagang yang lain, enggak ada kotor hati. Karena ini hamba Allah juga. Ini hamba Allah. Datang orang nawar ke dia. Berapa nih dukuh? 8.000. 2.000 ya? Kenapa 2.000? Saya punyanya cuma 2.000. Bu, secara hitungan duniawi dia rugi. Tapi dia hitungannya dengan Allah. Ini ibu digerakkan oleh Allah. Cuman punya 2.000. Sedangkan saya punya lebih. Sedangkan seorang mukmin itu alat ukurnya adalah salah satu alat ukurnya. Kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kita ingin untung, harusnya kita pun ingin saudara kita untung. Kita ingin makan enak, saudara kita pun ingin makan enak. Bu, saya dukuh banyak, silakan. Enggak pernah rugi karena hitungannya dengan Allah. Demi Allah, Allah melihat, mendengar, menyaksikan, menghitung. Dan dia puas dengan perhitungan Allah. Dia enggak jadi beli ke sini, maaf ya enggak jadi. Silakan. Beli ke sebelah, senang. Karena sebelah juga hamba Allah. Allah tahu keperluan yang di sebelah kita. Mungkin bayar kontrakan, mungkin untuk bayaran anaknya, mungkin lagi nabung untuk haji. Senang dia. Ini hamba Allah. Dia saudara kita seiman. Apa perlunya kita iri dengki? Iri dengki itu pasti karena cinta dunia. Kalau cinta rahmat Allah luas. Kalau cinta dunia itu sempit, gak ada apa-apanya. Nah itulah deh kurang lebih. Dia bagus manajemennya, bagus ikhtiarnya, tapi semuanya dikemas sebagai penghambaan kepada Allah, zikrullah. Wallahu alam. Ya emang saya kangen. Dulu saya seperti adik-adik di sini. Mendengar dengan hati yang ikhlas, mendengar dengan hati yang lapang, dan jadi alhamdulillah gitu. Banyak yang mendengar cuma mendengar, datang pengen ngelihat wajah, datang pengen ngelihat ramenya. Dulu saya datang emang pengen ilmu, datang pengen hikmah. Jadi ngedengar hari ini sedang seperti saya flashback dulu gitu. Alhamdulillah gitu. Ada yang hati air mata juga suka pengen bercucuran gitu ya. Kangen saya. Nasihat seperti ini kangen. Alhamdulillah. Ya kita penanya selanjutnya. Udah sekian banyak. Ini yang mau dijawab oleh Ustaz Susman khusus ya. Ya silakan. Paling nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah niat ke saya banget kayaknya nih. Saya dengan Rosi dari santri APW Darut Tauhid Bandung. Ustadz dalam Al-Quran. Ustadz Yusuf ada Ustadz Am. Ustadz YM. Yayam. Dalam Al-Quran kan Allah berfirman, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubahnya. Ini bagaimana menyeimbangkan dengan zikir, fikir, dan ikhtiar. APW itu apa? Santri APW? Akhlak plus wirausaha AA. Berapa bulan? Sekarang 5 bulan. 5 bulan ya. Ini mereka tuh akan ada satu episode
tiba-tiba, ini tapi rahasia kan belum ya. Tiba-tiba diambilin dompet semuanya. Udah belum? Sekarang sedang. Oh sekarang ya, pantas kemarin ngejar-ngejar saya. Dia bawa jualan harus beli gitu, saya nggak beli kan nggak enak ya kan. Berapa ini harganya? Ini 6.000, beli 5 ya katanya. Bayar sih berapa aja? 40.000 aja. Nah mereka dilatih, diambil semuanya. Dan dilepas begitu saja, ya. Betul, A. Bisa ada rezekinya, ada? Alhamdulillah. Apa hikmahnya? Aduh banyak sekali. Salah satunya aja. Salah satunya bisa usaha. Dan bisa mendapatkan uang tanpa ada modal. Modalnya tuh hanya kepercayaan gitu, A. Ya, tuh begitu. Jadi siap-siap kalau mau wirausaha benar-benar dilepas tanpa. Menarik ya, akhlak duluan ya. Iya, Pak, kalau wirausaha tanpa wirausaha. Iya, kalau wirausaha tanpa akhlak kan. Begitu saya ingin nanya dikit. Tunggu dulu. Jadi ya bolehlah itu mau urusan mereka. Saya nanya dikit. Iya. Oke. Pada saat kemudian tidak ada modal gitu ya. Kemudian juga tidak ada barangnya pula. KTP nggak ada juga, semua diambil. Semua diambil. Semua. Itu jalan ke pasar gitu. Enggak, waktu hari pertama saya mijit. Karena diambil semuanya, nggak dikasih modal. Oke, mijit terus? Hari pertama saya mijit, hari kedua. Mijit dibayar atau enggak? Dibayar, A. Ya. Terus. Hari keduanya ada klinik lapar situ ada jual kue-kue. Terus saya ngambil kue-kue dari situ terus saya jualin. Ditangkap enggak ambil? Enggak, maksudnya minjem dulu gitu. Nah, terus terjadi tidak perubahan itu? Kenapa? Terjadi tidak perubahan? Alhamdulillah. Dari tidak punya jadi punya. Apa yang kemudian terjadi ketika terjadi perubahan itu apa yang kemudian Mbak atau Teteh lakukan? Hari pertama itu kan saya dapat 25.000 terus saya sedekahkan 10.000 karena ingat Ustadz YM kan selalu ngajarin sedekah. Terus hari keduanya saya dapat 100 pokoknya udah banyak deh. Hari ketiganya saya dapat 200.000 gitu. Itu. Ya, apakah Teteh diem atau bergerak untuk menuju pada perubahan? Bergerak. Kira-kira kalau pertanyaan itu dibalikkan lagi ke Teteh, berdasarkan pengalaman menjadi santri APW. Ya, pengalaman jadi santri APW, ingin berubah. Kalau AA bilang semua harus ada ilmu. Nah sekarang ilmunya sudah ada. Kemudian harus ada gerak. Ada ilmu tidak diaplikasikan, mana mengerti nanti ilmu akan berbuah. Kira-kira kalau pertanyaan Teteh sendiri dibalikan kepada Teteh sendiri, jawabannya gimana? Saya mau dari Ustadz aja. Enggak, saya pengen tahu. Aduh, justru saya nggak tahu jawabannya Ustadz. Tunggu dulu, ini gimana ini jadi masalahnya jadi berantem begini. Ya, jadi secara perilaku sudah ketemu. Kalau pengen berubah, ilmunya tetap harus ada. Nggak bisa kalau nggak ada ilmu. AA bilang permasalahannya bukan persoalan bisa lunas atau tidak. Tapi ilmu untuk bisa melunasi utang itu harus punya. Pengen bangun rumah, ilmunya ada tidak gitu. Pengen kerja, ilmunya ada tidak. Sebenarnya beliau tadi sudah terjawab dengan pengalamannya gitu. Nah, nanti yang menjabarkan Ustadz Aam coba. Sebenarnya beliau tadi sudah terjawab dengan pengalamannya gitu. Nah, nanti yang menjabarkan Ustadz Aam coba. Gimana? Coba. Silakan Ustadz ya. Nah, kita harus bisa memaklumi. Kalau jadi enaknya jadi murid begini ya, jadi kata guru teh jawab. Salah. Betul. Oke. Rekan-rekan sekalian, dalam Quran kan ada yang disebut dengan konsep tawakal. Ya. Kalau dalam tawakal itu sebenarnya ada 4 unsur. Nggak nyambung dengan pertanyaan juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama, dalam tawakal itu harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiar itu seperti yang diterangkan Al-Mulk, harus ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu amala itu kita melakukannya jangan setengah-setengah, harus all out. Harus sungguh-sungguh. Dan catat ya, tugas kita itu bukan sukses. Sukses itu wilayah Allah. Tugas kita itu ikhtiar. Gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Sukses itu? Sukses itu wilayah Allah.
Bukan tugas kita. Betul. Tugas kita itu ikhtiar. Ikhtiar. Kita itu hanya mencantumkan target untuk sukses. Tapi suksesnya itu sendiri itu wilayah Allah. Wilayah kita itu ikhtiar. Wilayah kita itu ikhtiar. Makanya saya suka bicara sama mahasiswa saya di kampus. Saya bilang, tugas kalian tuh belajar. Belajar. Dalam arti yang luas ya. Belajar teori, belajar masyarakat dan seterusnya. Belajar. Ternyata nilainya C. Nggak masalah saya bilang. Mungkin itu bawaan lahir. Makanya kalau ada mahasiswa yang dapat nilainya C, dia langsung bilang, maaf Pak, ini bawaan lahir. Saya cuma nanya gini, kamu SD berapa tahun? 8 tahun Pak. Ya. Yang penting saya bilang kamu ikhtiar. Nah, para santri yang penting kita ikhtiar. Ibu tadi sudah lakukan ikhtiar. Tapi ikhtiarnya apa? Terbaik. Kalau kita jadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita jadi suami yang terbaik untuk istri kita, bukan istri orang lain. Kalau pokoknya selalu melakukan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kekuatan doa. Ingat, tidak ada kesuksesan yang 100% karena kehebatan kita. Tidak ada kesuksesan yang kita raih 100% karena kehebatan kita. Tahukah, di situ ada bingkai doa. Bisa doa dari kita atau doa orang-orang yang menyayangi kita. Jadi, kerja keras ya, tapi bingkai dengan doa. Karena tidak ada kesuksesan yang 100% karena kehebatan kita. Itu nggak ada. Pasti di situ ada untaian doa terindah dari diri kita atau dari orang-orang yang menyayangi kita. Makanya saya setuju sekali. Tebar kebaikan kita kepada siapapun. Tunggu kemukjizatan dan keajaiban dalam hidup kita karena doa orang-orang yang menyayangi kita. Yang ketiga, begitu kita sukses. Karena kita rumusnya sudah ikhtiar karena Allah. Bingkai dengan doa. Begitu sukses, kita syukur. Kita pasti syukur, bukan takabur. Ya. Bukan takabur. Nah, tapi jangan salah. Boleh jadi kita sudah ikhtiar. Boleh jadi kita sudah doa. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Maka yang keempat harus sabar. Makanya orang sabar itu artinya orang yang selalu belajar dari kegagalannya. Sabar itu sekolah terindah dalam hidup kita. Jadi kegagalan itu sekolah terindah dalam hidup kita. Karena orang yang sabar itu dia belajar terus dari kegagalan. Nah jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita formulakan, maka dalam hidup ini, dalam tawakal ini, tadi ada gabungan ikhtiar, zikir, fikir itu sebenarnya dalam tawakal. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau punya satu cita-cita, azam, tawakal 'ala Allah. Kalau dalam bahasa sederhananya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah itu gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Gantungkan setinggi mungkin. Lewati cita-cita itu dengan tahapan-tahapan dengan segala kesungguhan. Ingat ketika perang Khandaq. Khandaq itu Madinah digali, pinggir-pinggirnya digali. Ada batu besar, dipukul oleh sahabat yang satu nggak pecah, oleh sahabat yang kedua nggak pecah. Kata Rasul, sini kapaknya. Lalu Rasul memukul batu itu sehingga keluar cahaya. Lalu kata Nabi, demi Allah, Persia dan Romawi bisa kita kalahkan. Lihat rekan-rekan. Bahwa saat itu betul-betul sahabat sampai pada titik hampir putus asa. Tapi Rasul mengatakan, ingat, Persia dan Romawi akan kita kalahkan dan bisa kita kalahkan. Jadi ini gambaran apa? Gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Persia dan Romawi terkalahkan. Peradaban Islam menyebar yang luar biasa. Tapi ingat, Rasul juga mengajarkan bagaimana mencapai itu. Jadi rekan-rekan, ikhtiar. Bingkai ikhtiar dengan doa, ketika sukses syukur, ketika tidak sukses sabar. Sabar itu cara agar kita menemukan ilmu-ilmu baru dari ujian-ujian yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Begitu? Terima kasih, silakan. Iya, baik. Dan ternyata tadi sudah ada lagi ya, dari Ahwat mungkin ada yang ingin udah di sebelah sana. Aduh, sudah pegang mic belum? Iya, boleh dikasih pinjam mic-nya. Sebentar, yang sudah. Ya. Ya, Ini kalau di pesantren
Mungkin para ada sudah dapat belum di atas? Sudah dikondisikan sebelah kanan insya Allah. Ya, mungkin ada yang nanya para penonton itu apa tuh pramuka ke warna-warni. Jadi di sini tuh jenis-jenis santri ditentukan oleh sialnya ya. Sialnya, ya. Misalkan penghafal Quran, sialnya apa? Biru. Lalu biru muda mahasiswa, santri mahasiswa. Ada lagi sial. Ini ada apa yang biru muda nih? Daurah Ramadan, ini yang khusus Ramadan. Yang kuning ini APW. Ada yang putih SSG, santri siap guna. Ada juga yang mana ibu-ibu? Ini santri apa Bu? Santri masa keemasan, ya. Masa keemasan, Masya Allah. Jadi luar biasa. sampai di sini santri bisa sampai usia 74 tahun. Masya Allah. Benar, ya Alhamdulillah. Iya, ada juga ini tapi rahasia ya. Santri yang sialnya coklat tua sekali. Ini jarang dicuci sialnya. Iya. Ya baik. Maaf. Silakan. Ya baik, sudah ada yang ingin bertanya. Ya baik, silakan. Ya Bu, ya, langsung. Jangan diketok-ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari Bandar Lampung. Insya Allah Bandar Lampung ya? Ya. Saya tadi mudah-mudahan untuk kali ini Ustadz Yusuf Mansur bisa berkenan menjawab. Karena pertanyaan saya terinspirasi dari apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur tadi. Meskipun hanya 2 kalimat, ilmu dan hikmah. Jadi apa bedanya ilmu dan hikmah? Kemudian bagaimana kita biar bisa mendapatkan keduanya? Karena mungkin banyak yang dikaruniai ilmu, tapi tidak semua mendapatkan hikmah. Pertanyaan ini saya tujukan ke 3 ustadz, tapi saya mohon sekali Ustadz Yusuf Mansur berkenan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Makanya ada yang bilang, kumpulah dengan orang-orang yang cerdas, maka kita akan terbawa cerdas. Begitu juga pertanyaan Bunda luar biasa. Bunda di sini menanyakan tentang ilmu dan hikmah. Apa sih hubungannya ilmu dan hikmah? Ilmu dulu didapat atau hikmah dulu didapat? Nanti kita akan jawab, tapi tidak di kesempatan kali ini. Karena mohon maaf, waktunya yang terbatas. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan sikapi pertanyaan Bunda. Saya Ali Zainal Dudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.